Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Taklim Ilmiah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada saat ini membahas hadis qudsi nomor 113 halaman 127. Halaman 127 hadis qudsi nomor 113. Yang secara garis besar hadis qudsi 113 dan 114 ini berbicara tentang seputar keutamaan berdoa di malam hari dan juga keutamaan tentang sholat lail, ya, sholat malam. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang zilu, turun. Ini menggunakan fi'il mudhari menunjukkan adanya istimror, ya. Istimror itu terus menerus, ya, atau adanya berkelangsungan, berkelanjutan. Artinya Allah itu turun tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali, tetapi melainkan, ya, berkali-kali. Jadi yang zilu, turun, Rabbuna, Rabb kami, tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu sama dengan ini, Pak. Sama dengan maha suci itu, subhana itu. Tabaraka itu semakna dengan subhana. Walaupun nanti kalau dikaji lebih dalam ada perbedaan antara maha suci yang menggunakan tabaraka dengan maha suci yang menggunakan subhana. Di Al-Quran ada disebut Allah itu maha suci dengan tabaraka, ada dengan subhana. Tabarakalladzi biyadihil mulku, nah itu dengan tabaraka. Ada subhanalladzi asra bi abdihi, nah, itu artinya sama-sama maha suci. Wa ta'ala itu artinya tinggi. Nah, tinggi itu identik dengan sempurna, identik dengan mulia. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha suci dan juga maha mulia, itu turun kulla, setiap lailatin, malam, setiap malam. Makanya tadi kan yanzil itu menunjukkan adanya keberlangsungan. Kemana? Ila sama'id dunya,
ke langit dunia. Hina ketika ya beko tersisa sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Nah di sini itu terjadi perbedaan pendapat, Pak, silang pendapat di kalangan umat Islam, terutama di kalangan para ahli mutakallimin gitu ya. Berbeda pendapat antara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang lain, baik itu Mu'tazilah, ya, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah dan lain sebagainya. Itu ada perbedaan pendapat. Tapi kita sebagai orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya, ini kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini, itu memiliki keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan nuzulnya Allah, turunnya Allah. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Itu yang pertama, Pak. Sepakati dulu bahwa Allah itu turun di sepertiga malam ke langit dunia. Akan tetapi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di kalangan ulama itu ada perbedaan pendapat itu. Ada perbedaan pendapat di dalam memahami dan memaknai kata yang zilu, kata turunnya itu. Sekali lagi, ada perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami, memaknai kata yang zilu, kata turunnya itu. Ada yang memahaminya secara hakiki, ya, secara literal, secara lahir, dengan disertai tanzih, gitu, dengan disertai mensucikan Allah. Jadi turunnya secara hakiki disertai dengan bila tasbih, bila tamsil, bila takyif. Bila tasbih itu tanpa perlu menyerupakan, gitu ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pemahaman yang pertama itu, kelompok pertama memaknai turunnya itu, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam tanpa mesti bertanya gitu, lebih jauh bagaimana cara turunnya Allah, gitu. Jadi bila takyif, ya, tidak mesti bertanya bagaimana cara turunnya Allah. Dan juga bila tasbih tanpa harus menserupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk, atau bila tamsil. Karena kan begini Pak, seringkali kita memahami gitu, memikirkan, memahami bahwa ketika Allah itu turun, itu seringkali dalam bayangan kita diserupakan dengan turunnya kita gitu, sebagai makhluk. Kan mungkin kita pernah ada di tempat yang tinggi, Pak, pernah ada di lantai 10. Nah, bagaimana turunnya kita dari lantai 10 ke lantai 9 sampai ke lantai 1? Nah, seringkali itu disamakan dengan kita turunnya Allah dari langit, dari aras ke langit bumi itu. Jadi ada pergerakan seperti kita gitu. Meureun ngalengkah heula suku kan orang kan gitu teh nya. Bari nyekelan balkon atau nyekelan railing tangga kan gitu tak. Itu sering disamakan dalam bayangan itu seperti itu.
Nah makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bila takyib, tanpa harus bertanya bagaimana caranya Allah turun, dan juga bila tasbih tanpa harus menserupakan turunnya Allah itu dengan turunnya makhluk gitu. Atau mungkin bapak-bapak baheula pernah naik tangkal duren gitu, tak turun teh kumaha gitu. Nah itu tanpa harus menserupakan dengan kita gitu. Itu ya pendapat yang pertama. Jadi Allah itu turun di sepertiga malam gitu, ke langit dunia tanpa harus bertanya bagaimana cara turunnya Allah, dan tanpa harus menserupakan turunnya Allah dengan turunnya kita makhluk dari tempat yang tinggi. Jadi memahami secara hakiki, lahiriah tek gitu. Yang kedua, ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu yang memahaminya secara majazi. Secara majazi. Ini kelompok yang kedua ini sepakat bahwa Allah itu turun di sepertiga malam ke langit dunia itu. Tetapi memahami turunnya itu dengan majazi, seperti seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik gitu ya. Di antaranya itu Anas bin Malik. Bahwa yang dimaksud dengan turun di situ adalah satu, turun rahmatnya gitu Pak. Yang turun itu rahmatnya, bukan datnya gitu. Yang turun itu ketetapannya, kodo dan kodarnya. Yang turun itu perlindungannya. Yang turun itu pertolongannya. Jadi Allah menurunkan dengan ilmunya itu rahmatnya, ketetapannya, perlindungannya, pertolongannya kepada hamba yang ada di bumi, khususnya yang bangun di sepertiga malam yang terakhir. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu Pak. Karena dulu cukup pelik ini perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai nuzulnya Allah itu. Ada kelompok yang memahami bahwa tidak mungkin karena Allah turun dari aras ke langit dunia. Kenapa? Karena kalau turun dari aras ke langit dunia berarti Allah itu membutuhkan tempat katanya. Berarti Allah berada dalam liputan makhluk katanya. Sampailah terjadi tuh perpecahan di kalangan umat Islam pada saat itu. Nah maka tadi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dengan disertai tanzih, tanpa harus bertanya bagaimana cara turunnya Allah, dan tanpa harus menserupakan turunnya Allah dengan makhluk. Walaupun ada yang memahami secara lahiriah hakiki, ada yang memahami secara majazi terkait dengan turunnya Allah itu. Kemudian ada juga perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu, apakah Allah itu turunnya di sepertiga malam yang pertama? Kan kalau lihat baca Al-Quran tuh surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, berdirilah, bangunlah di waktu malam, illa qalila, sedikit, tidak sepanjang malam, tidak. Nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattil qur'ana tartila.
atau separuh malam gitu. Jadi bisa juga bisa separuh malam, bisa sepertiga malam. Nah ulama itu beda pendapat apakah turunnya Allah itu di sepertiga malam yang awal, yang tengah, yang akhir. Karena ada beberapa redaksi Pak nih. Ada beberapa redaksi terkait dengan turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam itu. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada sekitar 28 atau 29 hadis yang berbicara tentang turunnya Allah ke langit dunia di waktu malam. Nah, karena ada 28-29 hadis tadi, di satu sisi hadis ini, hadis mengenai turunnya Allah itu menempati derajat mutawatir itu Pak. Jadi kebenarannya itu sangat kuat Pak, sangat kuat. Karena banyak hadisnya banyak, jadi tidak mungkin dilemahkan gitu. Namun dari 28 atau 29 hadis tadi, nah, ada sedikit berbeda. Apalagi kalau dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an. Kalau dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an kan ada sepertiga malam pertama, pertengahan malam, sepertiga malam terakhir. Nah, disitulah ada perbedaan umat Islam. Apakah Allah itu turunnya di sepertiga malam pertama, pertengahan, atau yang terakhir? Nah, kemudian ditarjih Pak oleh para ulama itu dari sekian banyak hadis, yang berbicara tentang turunnya Allah di waktu malam ke langit dunia itu yang paling kuat, itu adalah hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam terakhir Pak. Jadi kalau malam itu dimulai dari waktu Isya Pak, waktu Isya sampai waktu sahur. Waktu sahur itu sekitar jam 4 Pak. Kalau sekarang kan subuh 4.42. Itu waktu sahurnya itu sekitar jam 4. Karena kalau di dalam Islam itu Pak, bicara waktu itu sangat detail. Gini nih. Mulai kan dari mulai waktu sahur Pak, sahur. Kemudian setelah waktu sahur ada waktu fajar. Setelah fajar ada waktu subuh. Setelah subuh ada waktu isyraq. Setelah isyraq ada waktu duha. Kemudian waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib. Baru setelah itu waktu malam itu Pak, waktu malam. Nah, jadi kalau diasumsikan waktu malam itu kira-kira jam 7 sampai jam 4, berapa jam Pak? 7 sampai jam 4 berarti 9 jam. Nah, waktu malam itu 9 jam dibagi 3. Sepertiga awal berarti 8, 8, 10. Nah, itu sepertiga awal. Pertengahan 11, 12, 1 gitu. Sepertiga akhir 2, 3, 4. Nah, itulah kalau dibagi 3 itu. Ini sepertiga malam itu kira-kira dari mulai jam 2 sampai jam 4. Kita lanjutkan nih. Yaqulu, nah Allah berfirman nih, man yad'uni, ni-nya panjang Pak. Man siapa yad'uni yang berdoa kepadaku, fastajibalahu, fa'astajiba, aku akan menjawabnya, aku pasti akan mengabulkannya lahu kepada orang itu.
Kalau dibalik begini memahaminya Pak, Allah itu sudah berjanji Pak, Allah sudah bersumpah bahwa Allah itu akan mengabulkan doanya, akan mengabulkan doa gitu. Itu jawabnya tuh Pak, jawabannya begitu. Tapi ada syaratnya gitu Pak. Syaratnya apa? Ya harus berdoa gitu. Berdoanya kapan? Nah, kalau dalam hadis ini di sepertiga malam yang terakhir. Sekali lagi nih, Allah pasti akan mengabulkan doa, tapi syaratnya satu, harus berdoa. Ya kan, kalau tidak berdoa naon anu dikabulkeun atuh Pak. Kalau tidak berdoa apa yang mau dijawab kan gitu. Yang kedua, syaratnya itu nih berdoanya itu hanya kepada Allah. Jadi boleh jadi kalau orang hari ini rajin berdoa gitu. Rajin, kemudian doanya belum juga dikabulkan gitu. Boleh jadi syarat-syarat dikabulkannya doa belum terpenuhi. Boleh jadi begitu. Nah, di antara syarat dikabulkannya doa itu yang paling utama adalah berdoanya hanya kepadaku gitu kan. Hanya kepadaku. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang berdoa di satu waktu kepada Allah, tetapi di waktu yang lain kepada selain Allah. Mungkin ada orang yang berdoa kepada Nabi Muhammad gitu Pak. Nah ini kan begitu tak? Ada umat Islam itu yang di satu waktu berdoa kepada Allah, tapi di waktu lain berdoa kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad itu kan bukan berdoa, mendoakan gitu Pak. Beda ya. Kalau berdoa di situ kan ada memohon, meminta. Tapi kalau mendoakan bukan memohon kan. Nah mungkin saja ada umat Islam itu yang di satu waktu berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain, di waktu yang lain berdoa kepada selain Allah. Atau barangkali justru berdoa kepada mungkin kepada penguasa, atau berdoa kepada genderuwo gitu. Berdoa kepada Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Sehingga dikarenakan dia berdoa di samping kepada Allah juga kepada selain Allah, dia dikatakan sebagai orang yang musyrik Pak, orang yang mensekutukan Allah. Dan tidak ada kewajiban bagi Allah untuk mengabulkan doanya. Jadi kalau di bahasa kita kan begini, cek Allah tuh begini, ente kan berdoa lain kepada saya aja, kepada si itu, kepada si itu, kepada si itu, kamu pun berdoa, ya minta saja sama dia gitu, dikabulkan doanya gitu. Kan begitu Pak. Dan masih banyak tentunya syarat-syarat yang lain untuk bisa terkabulnya doa. Itu di Al-Quran kan ada, dalam berdoa itu kita harus lemah lembut, rendah hati, dengan berbisik gitu Pak, dengan sopan, dengan santun gitu. Kan ayeuna loba orang teh berdoa bari jogetnya mau dikabulkeun hese atuh Pak. Kamu bagi teu make calana tentunya ngadoa teu make calana gitu. Ngadoa teu make bari maboknya mau bisa dihese atuh. Ya walaupun itu kan hak prerogatif Allah, tetapi secara nalar syarat-syaratnya tidak terpenuhi itu. Kemudian yang kedua nih, janji Allah nih bagi orang yang
bangun di sepertiga malam. Wa dan man siapa yas'aluni yang meminta kepadaku, fa'utiyahu, aku akan memberikannya. Jadi Allah berjanji nih, aku akan memberikan permintaan kepada siapa yang meminta kepadaku. Jadi syaratnya untuk diberi oleh Allah, syaratnya nih, satu, meminta. Yang kedua, memintanya pun hanya kepada Allah. Memintanya pun hanya kepada Allah. Jadi ada sedikit perbedaan antara doa dengan soal. Kalau doa itu biasanya lebih identik, lebih cenderung meminta hal-hal yang sifatnya batiniyah, ukhrawiyah. Itu kalau doa. Mungkin nih kita minta diampuni dosa, itu lebih cenderungnya namanya doa itu Pak. Kita minta diberi hidayah, kita minta dijadikan orang beriman bertakwa, kita minta dimasukkan ke dalam surga. Nah itu lebih pas kalau dikatakan itu isi doa. Kalau isi soal, pas soal, barangkali bapak-bapak minta rumah, itu soal. Jadi sifatnya duniawiyah, lahiriah duniawiyah. Minta rumah, minta kendaraan, minta pemajikan nucan boga, nugas boga minta nambah, itu soal Pak. Minta kesehatan, minta pekerjaan, itu namanya soal itu. Jadi lebih cenderung urusan duniawiyah. Dua-duanya boleh Pak, dua-duanya boleh. Bahkan bagus dua-duanya. Cuman kalau melihat susunan redaksi ini nih, mana yang lebih didahulukan? Apakah berdoa atau soal gitu. Berdoa dulu baru soal. Meminta kebahagiaan batiniyah dan ukhrawiyah, baru meminta kesuksesan duniawiyah lahiriah. Idealnya begitu Pak. Jadi minta akhirat dulu baru minta dunia idealnya. Walaupun tidak mengapa sebetulnya minta dunia baru minta akhirat. Cuman itu kan akan menjadi sebuah indikator kita ini lebih cenderung mengutamakan yang mana gitu. Itu akan terlihat dari apa yang kita minta atau akan terlihat dari isi doa kita. Yang ketiga nih janji Allah, waman dan barang siapa yastaghfiruni, meminta ampun kepadaku, meminta dihapuskan, ditutupi dosa-dosa kepadaku, fa'agfirullahu, maka aku akan mengampuninya. Jadi janji Allah yang ketiga, aku akan mengampuni seseorang, tapi syaratnya dia harus meminta ampun, beristighfar kepadaku. Ikhwana fillah arsadakumullah. Nah, jadi berdasarkan hadis ini nih, terlebih-lebih bagi kita-kita nih Pak, yang usianya sudah matang, sudah hampir senja, yang tidak menutup kemungkinan mata kita pun tidak lama lagi akan tertutup selama-lamanya. Itu bagusnya sudah mulai dibiasakan, membiasakan diri mengurangi waktu tidur malam.
nyantong sepanjang malam Pak. Dulu kan pernah ada seorang sahabat tuh datang menemui Rasulullah SAW, bertanya kepada Siti Aisyah bagaimana ibadahnya Rasulullah. Setelah dijelaskan oleh Siti Aisyah, orang itu berkata, kalau begitu saya akan bangun sholat malam sepanjang malam. Apa jawab Rasulullah? Tidak boleh gitu. Nah, diberi aturan tuh sepertiga aja Pak, sepertiga. Tadi bolehlah sepertiga awal, sepertiga pertengahan, dan yang paling afdol adalah sepertiga akhir. Salah satu dalil penguat kenapa paling afdol sepertiga akhir, karena biasanya sesuatu itu yang paling menentukan adalah waktu-waktu terakhir, babak terakhir yang paling menentukan itu dalam berbagai hal Pak. Ini dalam dunia sepak bola kan yang menentukan siapa pemenang waktu terakhir. Begitu pula dalam hal yang lain-lainnya. Itu kan makanya ada hadis Nabi, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal seseorang itu yang paling menentukan adalah akhirnya, finalnya itu. Ini sudah mulailah dimanage itu, dimanage. Ya mungkin bisa bertahap itu. Nya mimiti malah kudang wah latih penting bangun malam gitu. Setelah bangun malam bisa we ayeuna kan ngompol we ngumpul ke air gitu. Terus ngompol sare deui gitu. Lakukeun we sabulan Pak, jadi unggal jam 2 teh ngompol, kita jam 3 teh. Ngompol sare deui. Kayak bulan kedua geus ngompol nginum kopi atulah. Terus nginum kopi sare deui gitu. Bulan katilu bangun malam jam 2 jam 3 ambil wudu gitu. Geus wudu sare deui gitu kan. Kayak geus bulan ka-4 ka genep ambil air wudu, mulailah salat witir 3 rakaat. Witir heula, witir. Berjalan tas sebulan 2 bulan witir gitu. Geus istiqomah tambahan atau 4 tahajud. Salat 4 rakaat gitu. Tambahan witir gitu. 7 juga. Tangkel lamun geus istiqomah Pak. Tahajudnya 4, witirna 3. 11 seperti salat tarawih lah kayak gitu kan. Kenapa begitu? Karena biasanya orang kalau langsung Pak, langsung, karena setelah mendengar hadis ini nih langsung gitu biasanya sok tara kuat lila tara istiqomah gitu. Karek saminggu alah geus capek euy nya bulan hareup deui. Jadi bertahap lah, bertahap. Dan tempatnya bisa berpindah-pindah Pak. Ya, bisa di rumah, bisa di masjid, ya, bisa di mana aja lah. Untuk mendukung keistiqomahan itu kan teknis itu. Hadis yang terakhir 114. Ajiba Rabbuna. Ajiba kagum, bangga, takjub. Siapa Rabbuna? Rabb kami Azza wa Jalla, Dat yang maha aziz, yang maha gagah, yang maha mulia. Terhadap siapa Allah itu kagum? Min rajulaini, terhadap 2 tipologi manusia, 2 tipe orang. Ada 2 model manusia yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, rajulin saro'an wito'ihi. Jadi pertama adalah seseorang yang saro, meninggalkan anwitoihi. Wito itu ini Pak, pembaringan, tempat berbaring, macam-macam lah, bisa kasur, bisa dipan, bisa apalah gitu. Walihafihi, dan juga meninggalkan selimutnya, mimbaini ahlihi, di antara keluarganya, wahayyihi,
dan kampungnya. Ila solatihi. Nah, itu, Pak. Ini untuk memperjelas hadis yang tadi itu, Pak. Kalau hadis tadi kan tidak disebutkan sholat, di sini disebutkan sholat. Jadi ila solatihi. Dia meninggalkan pembaringan, meninggalkan selimut, meninggalkan keluarganya, meninggalkan masyarakat kampungnya untuk mendirikan sholat, Pak. Karena kan mungkin begini, Pak. Dulu para sahabat ada di antara mereka itu yang jarak dari rumahnya ke Masjid Nabawi kan cukup jauh, beratus-ratus meter atau bahkan mungkin ada yang beberapa kilo gitu, Pak. Sehingga kan otomatis ada beberapa suku perkampungan yang mereka lewati. Nah, makanya di sini ada kata-kata wahayyihi, meninggalkan masyarakatnya, kampungnya. Kita mah deket atuh Pak, nanti rumah ke muhajirin ngan sabaralengka paling 5 menit 10 menit jalan kaki. Bagus tuh kalau di muhajirin dimakmurkan gitu ya, jam 2, jam 3, jam 4 gitu ya. Udah mulai rame, itu bagus. Dengan orang-orang yang bangun malam, sholat malam. Malah ada kudu nama di muhajirin teh aya nu ieu sih. Lamun aya marabuatna nu rada getol, nu rada giat gitu. Nu teu kebluk kudangna gitu. Jadi ada adan awal bagus banget. Dan awal gitu, Pak. Di lamun ayeuna adan subuh 4.42 nya adan awal jam 4 lah gitu. Jadi kurang merebot teh pangheulana hudangan teh tong akhir. Atau bisa bapak-bapak lah yang adan awal itu. Dulu kan biasanya adan awal itu kan Abdullah bin Umi Maktum kalau di zaman Nabi itu. Baru nanti ada adan subuh tuh Bilal bin Rabah itu. Itu kan bisa dilakukan bertahap, Pak. Mungkin diberitahu dulu bisa karagetan orang dia eta adan naon can waktu subuh cenah. Diberitahu dulu pamannya di speaker itu baca doa dulu gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4. Waktu subuh tinggal 42 menit lagi. Baru adzan awal, Pak. Pakai as-salatu khairum minan naum tuh. Itu biar tidak kaget. Nah, ayo nyalidur buah-buah ada bisik itu gitu kan. Jadi diberitahu dulu waktu subuh tinggal 42 menit lagi baru adzan. Itu awalnya begitu. Mungkin nanti kalau udah seminggu 2 minggu tidak pakai prolog seperti itu, udah tahu ini adzan awal gitu. Itu bagusnya begitulah. Jadi fayaqulu, nah kemudian Allah berfirman, fayaqulu rabbuna. Kepada siapa? Kepada malaikat. Aya malaikati, wahai malaikatku. Ungduru, lihatlah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian, ila abdi, kepada hambaku. Itu diaku oleh Allah tuh, Pak. Diaku oleh Allah sebagai hambanya. Siapa? Tadi seseorang yang bangun di waktu malam, dia tinggalkan tempat berbaringnya, dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan orang lain. Saro, nah dia meninggalkan min firashihi. Nah, kalau di sini menggunakan kata firas, Pak, tadi wito, hampir mirip sih firas dengan wito itu. Dia tinggalkan firasnya, ranjangnya, dipannya, wa witoihi, dan juga tempat pembaringan. Wa min baini hayyihi, dia tinggalkan kampungnya, wa ahlihi, dan juga keluarganya, ila sholatihi, untuk mendirikan sholat malam, Pak. Makanya dulu, Pak, nih ketika Rasulullah hijrah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, ada 3 cara Rasulullah itu membangun masyarakat Madinah itu. 1, kata Nabi itu, afsus salam,
sebarkan salam. Minimal salam secara lisan, kalau ketemu mengucapkan salam. Lebih jauhnya menyebarkan kedamaian, keamanan, kesejahteraan. Yang kedua, kata Rasulullah itu wa'at imut to'am, berilah makan orang-orang yang lapar. Yang ketiga, wasallu bil lail wan nasu niyamun, salat di malam hari di saat manusia sedang tertidur lelap. Jadi Allah itu sangat kagum, sangat bangga, Pak, sangat takjub kepada orang yang bangun di malam hari seperti itu. Ya bagaimana tidak kagum nih, Pak? Orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, Pak, lagi enak-enaknya tidur, pemelamun anyar kawin magedenya kerengepan pemajikan, bangun di malam hari semata-mata tadi tuh kalimat berikutnya, rogbatan fima indi. Nah, itu. Jadi kalau rogiba pespi itu artinya cinta, menginginkan, Pak. Kalau rogiba plus an itu artinya benci itu. Di gara-gara fi dan an jadi beda itu, Pak. Di sini rogiba fi ini, rogbatan fima indi, di mana orang tersebut bangun malam itu karena mencintai, menginginkan apa yang ada pada sisiku. Apa yang ada pada sisi Allah banyak, Pak. Banyak yang ada pada sisi Allah itu banyak. Salah satunya adalah pahala. Jadi dia itu bangun semata-mata mengharapkan pahala, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada sisi Allah. Wasafaqatan, dan dia bangun malam itu karena takut mimma indi, dari apa yang ada di sisiku. Apa yang ditakutinya itu ya hukuman Allah, siksaan Allah. Itu luar biasanya, Pak, bahasa Arab itu. Kalau tadi bicara tentang pahala itu menggunakan fima, rugbatan fima. Tapi kalau bicara tentang siksa itu mimma. Dengan diganti aja fima jadi mimma, udah berubah itu, Pak. Jadi dia bangun malam niatnya semata-mata mengharapkan pahala dariku, dan karena takut akan ancamanku, siksaanku. Itu Allah sangat bangga. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang dikagumi oleh Allah, syaratnya yang pertama tadi bangun malam, Pak. Bangun malam, ambil air wudhu, kemudian dirikan sholat malam. Ketika mendirikan sholat malam, pada saat sujud perbanyak berdoa, setelah sholat malam silakan meminta, beristighfar, kan gitu, Pak. Kaitkan dengan hadis yang sebelumnya tadi. Yang kedua apa berikutnya nih? Warajulin, dan tipe model manusia yang kedua yang dikagumi oleh Allah itu goza, dia berperang fisabilillahi azza wa jalla, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggunakan goza. Karena dulu itu kan begini. Di zaman Nabi itu ada perang yang diikuti oleh Nabi. Itu namanya gozwah, gitu, gozwah. Nabi ikut serta di dalamnya gitu. Ada perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Nabi hanya mendelegasikan saja, mewakilkan saja. Itu namanya sariyah. Tapi yang lebih populer itu gozwah. Makanya di sini menggunakan goza. Jadi tipe manusia yang kedua adalah orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Panhazamu, nah kemudian dia itu kalah, terpukul mundur, atau katakanlah ya sakitlah, kalah, terpukul, atau mungkin di dalamnya juga ada terluka, ada terbunuh gitu. Fa'alima, dan dia mengetahui ma alaihi minal firor. Ini menggunakan ain nih, Pak nih. Dia tahu betul
ancaman bagi orang yang lari dari medan perang. Wa malahu, dan dia tahu betul, jadi kata alimannya mengikuti ke awal Pak, dan dia tahu betul apa yang dijanjikan oleh Allah, pahala dari Allah, firruju, jika dia itu kembali bertahan. Ketika Allah bicara tentang lari, nah, itu menggunakan alaihi, fa'alima ma'alaihi, itu menunjukkan ada ancaman dosa besar Pak, bagi orang yang lari dari medan perang. Itu termasuk 7 dosa besar. Wa tawalla yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Jadi kalau orang yang lari dari medan perang itu dosa besar Pak, apalagi orang yang menentang, melemahkan orang lain yang berjuang berperang di jalan Allah. Yang lari aja dosa besar gitu Pak. Kecuali kalau mundur dari medan perang itu dalam rangka siasat. Kalau siasat beda dengan lari. Kalau lari biasanya sembunyi-sembunyi seseorangan. Tapi kalau siasat biasanya diinstruksi oleh panglimanya Pak, oleh komandannya. Jadi menyusun strategi lah. Mundur dulu baru menyerang kembali. Kalau ketika Allah berbicara tentang pahala, Allah menggunakan lahu, wa malahu. Nah, kalau tadi ma'alaihi, nah itu dengan kata lahu dengan alaihi sudah beda Pak. Dia kembalinya itu karena sadar betul bahwa di dalamnya ada pahala yang sangat besar. Faroja'a, kemudian dia kembali, hatta uhriko, sampai tertumpah damuhu, darahnya, rogbatan pima ingdi, karena dia menginginkan pahala yang ada di sisiku, wasapaqatan mimma ingdi, dan dia takut akan hukuman, akan siksa dariku. Fayaqulullahu, kemudian Allah azza wa jalla berfirman kepada malaikat, li malaikatihi, kepada para malaikatnya, wahai para malaikat, unduru, lihatlah, ila abdi, kepada hambaku, roja'a, yang kembali ke medan perang. Mungkin dia sempat mau berlari Pak, atau sempat berlari 1 langkah, 2 langkah, atau 100 langkah, tapi karena mengingat betapa besarnya pahala dari Allah dan betapa mengerikannya ancaman dari Allah bagi yang lari dari medan perang, dia kembali tuh. Allah itu bangga itu, karena dia kembali itu semata-mata tadi mengharapkan pahala dan takut ancaman. Jadi unduru ila abdi roja'a rogbatan bima ingdi, karena dia menginginkan pahala dariku, warohbatan mimma ingdi, dan takut terhadap ancaman siksa dariku, hatta uhriko damuhu, sampai dia itu tertumpah darahnya. Nah mungkin untuk tipe manusia yang kedua agak berat mungkin Pak ya, agak berat untuk kita. Minimal untuk tahap awal gitu Pak, ya kita bersungguh-sungguh lah, bersungguh-sungguh serius ya, mengerahkan segenap daya kemampuan untuk meraih tipe manusia yang pertama tuh Pak. Jadi mulai untuk bisa bangun malam gitu Pak, dirikan salat malam semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah. Di situ ada waktu untuk berdoa, meminta, dan juga beristighfar. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.